Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bertemu lagi di channel kita Sayang Ko. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh lagu-lagu dari Waropen. Jadi ini biama dorang pu lagu. Dan seperti biasa, yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah hal yang berkaitan dengan kritik, dan yang kedua adalah fitnah. Saya percaya bahwa kebanyakan dari kita semua pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan kritik dan apa yang dimaksud dengan fitnah. Tetapi juga banyak orang yang sesungguhnya tidak bisa membedakan antara kritik dan fitnah. Karena itu saya sebelum membahas lebih jauh berkaitan dengan kedua hal ini, barangkali yang perlu kita ketahui lebih awal atau di depan adalah apa yang dimaksud dengan kritik dan apa yang dimaksud dengan fitnah. Tentu saja banyak definisi yang diberikan oleh banyak orang, termasuk oleh para pakar. Tetapi pada prinsipnya kritik itu merupakan proses analisa atau evaluasi terhadap seseorang atau terhadap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau memperbaiki sebuah pekerjaan atau memperbaiki perilaku seseorang. Sedangkan fitnah merupakan komunikasi satu orang atau beberapa orang kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan stigma negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak berdasarkan fakta atau kebenaran, dengan maksud untuk menghancurkan wibawa atau reputasi seseorang. Kita sudah bisa membedakan bahwa kritik itu baik, tetapi fitnah itu buruk. Atau dengan kata lain seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa kritik itu vitamin yang menghidupkan atau menyehatkan kehidupan. Sedangkan fitnah merupakan penyakit yang menghancurkan kehidupan. Karena itu kita boleh menyampaikan kritik, tetapi kita tidak boleh menyampaikan fitnah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjadi pelaku untuk menyampaikan kritik dan pelaku untuk menyampaikan fitnah. Tetapi seringkali kita juga menjadi korban, di mana orang menyampaikan kritik kepada kita, tetapi orang lain juga kemudian memfitnah kita. Dan itu saya kira dirasakan oleh semua orang. Saya, Anda, dan siapapun pasti merasakan itu. Kadang menjadi korban, tetapi kadang juga menjadi pelaku.
Lalu misalnya ada contoh tidak yang berkaitan dengan kritik dan fitnah. Saya memberi contoh begini. Dalam kapasitas sebagai Bupati Dogiai, misalnya ada seseorang menyampaikan kritik terkait dengan kedisiplinan pegawai. Bupati Dogiai tidak menegakkan disiplin dengan baik, sehingga banyak pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja. Karena itu, yang harus dilakukan oleh Bupati adalah memberikan sanksi yang tegas, sehingga sanksi itu bisa memacu para pegawai untuk bisa disiplin dalam bekerja. Itu bagus, itu kritik. Pegawai yang malas misalnya adalah fakta. Nah, agar fakta seperti ini tidak terulang kembali, maka perbaikannya adalah dengan cara meningkatkan atau memberikan sanksi kepada para pegawai yang tidak disiplin. Ada hal yang rasional, ada hal yang objektif. Terus bagaimana dengan fitnah? Contohnya begini, misalnya ada orang yang menyebarkan informasi bahwa Bupati Dogiai telah melakukan tindakan korupsi terhadap dana COVID-19 senilai 18 miliar. Dengan menyebarkan berita seperti itu yang tidak didasari oleh fakta, oleh kebenaran, tentu saja wibawa, reputasi saya, nama baik saya hancur. Kenapa? Saya tidak melakukan tindakan korupsi yang nilainya 18 miliar yang merupakan dana COVID. Tetapi orang sudah terlanjur menyebarkan informasi seperti itu. Tentu saja nama baik, kehormatan, dan wibawa saya hancur. Jadi dengan kedua contoh ini, kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kritik dan apa yang dimaksud dengan fitnah. Pada prinsipnya, kritik itu mengandung unsur yang rasional dan objektif. Kemudian fitnah itu mengandung berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga tujuannya adalah menghancurkan nama baik, wibawa, atau kehormatan seseorang. Selama ini pasti saja kita sering menemukan adanya berita-berita bohong atau fitnah-fitnah yang disebarkan oleh banyak orang, terutama dengan adanya media sosial ini. Banyak berita-berita bohong, banyak fitnah yang disebarkan hampir setiap hari. Lebih aneh lagi, fitnah itu disebarkan di media sosial oleh mereka yang menggunakan akun palsu. Misalnya di Facebook, orang menggunakan nama palsu dan foto palsu, menyebarkan fitnah yang pada tujuannya untuk menghancurkan wibawa dan kehormatan orang yang mereka ingin fitnah atau orang yang mereka tuju. Lebih aneh lagi, seringkali yang menjadi produsen dari tindakan memfitnah adalah mereka yang sudah berpendidikan, bahkan yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi mereka jugalah yang kemudian menjadi tukang produksi fitnah, sehingga orang kemudian bertanya, sudah sekolah sampai tinggi, sudah sampai sarjana, magister, kok bisa ya fitnah itu kemudian disebarkan? Tapi memang itulah faktanya.
mau disangkal atau mau mencari alasan model apapun, memang itulah yang saya sering terjadi dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Saya misalnya memberi contoh, hampir setiap hari ada orang yang selalu saja memfitnah saya dengan berbagai informasi yang tidak benar, baik informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan saya, dan itu terus-menerus disebarkan. Saya tentu saja tahu siapa pelaku atau dari kelompok mana, kemudian kepentingannya untuk apa. Tapi saya cenderung malas tahu, saya membiarkan saja. Karena lama-lama mereka juga akhirnya bosan. Mereka bosan, mungkin ya karena merasa saya tidak memberikan tanggapan apa-apa. Tapi kemudian mereka akan muncul lagi untuk menyebarkan fitnah. Tetapi saya biasa saja, jadi kadang-kadang mereka bosan sendiri begitu. Tapi juga memang ada yang memberikan kritik. Tapi kadang kritik yang diberikan itu juga sebenarnya kritik yang saya nilai tidak terlalu berkualitas. Kritik yang sebenarnya tidak berbobot. Dan karena saya sangat-sangat menghargai kritik itu, bahkan secara terbuka saya pernah menyampaikan 2 kali secara terbuka, mengumumkan lewat media sosial, mengumumkan lewat media online, agar para intelektual, khususnya yang berasal dari Kabupaten Dogiay, untuk menyampaikan kritik kepada Bupati Dogiay terkait dengan proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Saya memberikan waktu 30 hari. Tetapi selama 30 hari itu tak ada seorang pun yang menyampaikan kritik kepada saya. Padahal hampir setiap hari orang yang mengaku diri sebagai intelektual itu menyampaikan kritik yang tadi saya sebut kurang berkualitas, tapi lebih banyak menyampaikan fitnah. Tetapi begitu diberi kesempatan, diundang untuk menyampaikan kritik secara terbuka, dengan rasional, dengan objektif, mereka tidak mau menyampaikan itu. Lalu saya memberi kesempatan yang kedua kali lagi untuk bisa menyampaikan kritik, tapi itu pun tidak pernah disampaikan oleh seseorang pun. Itu artinya bahwa saya sungguh-sungguh menghargai kritik, sehingga saya mau supaya saya dikritik, terutama terkait dengan jabatan dan pekerjaan yang saya lakukan. Tetapi ya sudahlah, karena tidak ada orang yang mengkritik saat itu, ya sudah, saya rasa sudah tidak ada masalah. Seperti itu. Dan bukan hanya saya saja, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya kritik itu kita butuhkan dalam keseharian hidup kita. Karena kadang-kadang apa yang kurang pada diri saya tidak bisa saya lihat, tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, apa yang kurang pada orang lain, dia tidak bisa lihat, tapi saya bisa melihat, dan saya bisa menyampaikan kekurangan itu dengan maksud yang baik, dengan cara yang terhormat, sehingga yang bersangkutan bisa memperbaiki kekurangannya. Begitu juga sebaliknya, ketika saya dikritik, saya pun bisa memperbaiki kekurangan saya. Dengan cara-cara seperti itu kemudian hidup kita menjadi semakin baik, kualitas hidup kita menjadi semakin baik, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita dan apa yang kita lakukan dalam kapasitas kita masing-masing itu kemudian bisa menghasilkan hidup yang lebih baik atau lebih bahagia ke depan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira untuk ke depan kita harus sepakat untuk menyadari secara bersama-sama
bahwa kritik itu perlu kita lakukan terus-menerus dengan cara yang rasional, berdasarkan hal-hal yang faktual, kemudian dengan pertimbangan yang objektif. Dan pada saat yang sama kita juga harus menghentikan fitnah, karena dengan memfitnah orang tentu saja kita menghancurkan wibawa, kehormatan, dan nama baik orang lain. Tetapi pada saat yang sama tanpa kita sadari, itu juga kemudian menghancurkan kita, nama baik, kehormatan, dan wibawa kita. Dan harus diingat, setiap tindakan apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu ibarat atau orang selalu mengatakan, misalnya dalam agama Kristen ada hukum tabur tuai atau hukum karma. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita akan tuai. Jadi kalau kita sering atau rajin memfitnah orang, pada waktunya juga orang akan memfitnah kita. Disitulah kita akan tahu bagaimana rasanya kita difitnah. Karena itu ya, kalau bisa fitnahnya dihentikan. Kalau tidak bisa berhenti satu kali, mungkin berhentinya pelan-pelan, sehingga kita rubah fitnah menjadi kritik. Jadi kita yang cenderung mengkritik, mempertahankan kecenderungan itu, mengoreksi apa yang dilakukan oleh orang lain secara pribadi, tetapi juga dalam kapasitas atau jabatan tertentu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kita yang suka memfitnah, kami harap supaya berhenti untuk memfitnah, karena memfitnah itu tidak bisa atau tidak dapat menguntungkan siapapun, entah orang yang kita fitnah maupun kita sebagai pelaku. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan kepada kita semua, dan kesimpulannya adalah kritik itu vitamin yang menyehatkan kehidupan kita, sedangkan fitnah itu penyakit yang menghancurkan kehidupan kita. Karena itu Anda boleh mengkritik, tetapi Anda jangan memfitnah. Dan seperti biasa, saya minta izin sama ko, saya mau bilang sama ko, saya sayang ko. Semoga ko hidup bahagia, semoga saya hidup bahagia, semoga kita orang semua hidup ini bahagia, sehingga kita menjadi manusia yang sesungguhnya.